Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu melalui renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, pentingnya beribadah. Sekali lagi, pentingnya beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengajak orang untuk beribadah? Melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah proses yang baik dalam membawa orang datang mengalami dan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Ketika perempuan Samaria itu sudah sampai pada kesadaran dan pengertian tentang pentingnya bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, hidup selamanya, dan berbalik mengikut Yesus, maka langkah perubahan pertama yang diajarkan Yesus adalah tentang ibadah atau tentang beribadah. Ibadah yang diajarkan Yesus bukanlah ibadah formal dan seremonial, tetapi Dia lebih menekankan tentang hakikat ibadah dan bagaimana seharusnya sikap orang terhadap Allah. Yang pertama, Yesus mengungkapkan kebenaran yang sangat revolusioner tentang penyembahan atau ibadah, yaitu kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau di Yerusalem. Ibadah yang benar tidak ditentukan oleh tempatnya. Tidak ada tempat yang kudus, yang ada adalah hati yang kudus dalam menyembah Tuhan. Yang kedua, ibadah bukan sekedar acara formal keagamaan yang kaku dan rutin, tetapi merupakan sebuah relasi kudus antara manusia dan Allah yang menciptakannya. Yesus mengingatkan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ibadah sejati adalah sebuah ibadah yang didasarkan pada pengenalan akan Allah. Maka sebuah ibadah seharusnya merupakan relasi yang kudus dan intim antara manusia dengan Allah. Yang ketiga, ibadah atau penyembahan seharusnya dilakukan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh berarti lahir dari hati dan dilakukan sepenuh hati tanpa basa-basi dan kepura-puraan. Dalam kebenaran berarti ibadah tidak dilakukan hanya berdasarkan tradisi, perasaan dan logika manusia semata, tetapi harus berdasar kepada prinsip-prinsip yang jelas dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki penyembah-penyembah yang seperti itu. Maka kita perlu mengajarkan kepada orang-orang yang kita layani tentang sebuah ibadah yang benar, bukan sekedar datang ke sebuah pertemuan ibadah. Demikian juga kehidupan ibadah kita secara pribadi juga perlu kita evaluasi. Apakah selama ini kita sudah beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus ini? Apakah kita sudah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Apakah kita menikmati relasi kudus berjumpa dengan Allah ketika kita beribadah? Mari kita mengevaluasi diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana ibadah kita dengan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin.